Mungkin acaranya sudah dimulai, Bapak. Sudah bisa dimulai. Mohon izin Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Endang Misbah Kurniawan SPDMM, selaku PLT Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, sekaligus keynote speaker kita pada acara malam hari ini. Yang saya hormati jajaran wakil kepala sekolah yang tadi bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, peserta usaha, serta para wali murid siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang sudah menyempatkan hadir pada acara malam hari ini, serta para siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam Zoom malam ini pada acara Poliweb, podcast alumni dan webinar beasiswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Sebelum dimulai acara Poliweb malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kurniasih Cantika Manani, selaku siswi kelas 12 IPA 2 yang akan memandu acara kepada kegiatan malam hari ini. Kemudian ada beberapa partner saya, yaitu Kak Jessica Elok Zevanya selaku podcast host, Ulkut Yasludi Maharsi selaku pemandu sesi tanya jawab, dan Yosef Farhan selaku pemimpin doa bersama. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama itu ada sambutan dari Bapak PLT Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Dilanjut dengan adanya doa bersama. Lalu ada sharing session dari beberapa alumni hebat kita, yaitu ada Kakak Aldiano yang telah menerima beasiswa Online Scholarship Competition atau biasa kita sebut OSC dengan program studi S1 Arsitektur Interior Arsitektur dari Universitas Ciputra. Yang kedua itu ada Kak Aisyah Yuniarti yang sudah menerima beasiswa dari Stikes Mitra Keluarga dengan program studi S1 Farmasi. Dan yang terakhir itu ada Kak Fauzi yang sudah diterima di Universitas Indonesia melalui tes SNBT dengan program studi S1 Sastra Inggris. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan di akhir akan ada pengumuman dari koordinator BK kita. Langsung aja kita mulai acaranya pada malam ini, diawali dengan sambutan dari Bapak PLT Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan kepada Bapak Endang Misbah Kurniawan SPDMM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa untuk bermunajat, untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena atas perkenannya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan tentunya dalam suasana yang berbeda dari keseharian kita. Kita berada dalam satu jaringan yang sama melalui kegiatan Poliweb. Salawat bersalam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati para orang tua peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Tentunya juga yang saya banggakan para perwakilan alumni yang telah diterima di perguruan tinggi melalui jalur beasiswa yang pada malam hari ini akan berbagi bersama dengan kita. Selamat datang. Nah, untuk selanjutnya yang saya cintai seluruh peserta di kelas
12 tahun pelajaran 2024-2025 yang tetap eh, memiliki semangat yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama kami sampaikan kepada tim kesiswaan yang telah menyiapkan kegiatan ini, melaksanakan kegiatan ini sebagai suatu jembatan menghubungkan calon-calon orang sukses kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pantun dulu boleh ya? Mangga Pak, silakan. Buah tomat di dalam nampan. Cakep, Selamat malam SMA Negeri 8. cakep ya. Cakep. Oke, oke ya. Baik, hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa yang kita ambil tema atau judulnya eh, Poliweb ya. Eh, Poliweb itu adalah podcast alumni dan webinar beasiswa. Ini suatu tema, suatu judul yang sangat luar biasa sekali karena pada malam hari ini kita akan bisa bersama-sama berbagi strategi dan berbagi peluang bagaimana bisa diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, tentunya dengan peluang beasiswa yang akan bisa membantu kita untuk bisa melanjutkan perguruan, melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi di negeri maupun di swasta. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan webinar pasca sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin seluruh siswa, seluruh peserta di kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 ini memiliki semangat untuk berkuliah. Ya, sebagai implementasi daripada semangat berprestasi ya dari slogan sekolah kita. Semangat berprestasi sekolah kita ini ditunjukkan oleh para alumninya yang semangat untuk berkuliah. Pada pertemuan awal di webinar kita kemarin sudah kita bersama-sama membicarakan terkait pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih jauh berbicara tentang strategi dan peluang untuk bisa diterima di perguruan tinggi itu. Seperti apa strateginya, bagaimana peluangnya, mari kita nanti sama-sama akan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari para alumni hebat yang telah eh, sekarang ini berkuliah di perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada satu hal mungkin yang harus kita samakan persepsi kita, bahwa untuk bisa kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya pola pikir kita yang harus kita samakan. Mindset kita yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur kita. Karena pola pikir atau mindset kita kadang-kadang berbeda ketika kita ketika kita menilai daripada sebuah perguruan tinggi itu. Marilah kepada anak-anakku, siswa kelas 12, dan mungkin juga dengan orang tua yang saya hormati, kita untuk bersikap realistis. Ya, realistis dalam menganalisa bagaimana kita bisa diterima di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Ya, jadi ada beberapa yang harus kita sikapi bersama terkait dengan sikap realistis ini. Yang pertama adalah tentunya ketika anak kita, ketika kalian kelas 12 ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti yang dilihat yang pertama itu adalah predikat daripada perguruan tinggi itu. Saya yakin semuanya ingin diterima di perguruan tinggi yang favorit, di jurusan, di program studi yang favorit.
Semuanya pasti akan berpikir seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini memang akan semakin banyak peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang favorit, di prodi yang favorit. Ya. Tapi jangan lupa ketika kita berkeinginan untuk itu, ada hal lain yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan kesesuaian prodi dengan bakat yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan peluang yang ada, seperti itu ya. Selain itu juga mungkin nanti kita akan berbicara tentang bagaimana faktor tempat tinggal kita, domisili kita dengan jarak tempat kuliah kita nanti seperti apa. Ini juga harus menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kita semua. Nah, termasuk mungkin yang paling penting kita harus bisa menggali dan menemukan solusi ketika kita berbicara tentang biaya daripada kuliah ini. Karena ini akan menjadi faktor yang tidak kecil ya, faktor yang cukup besar yang mempengaruhi keputusan kita dalam menentukan perguruan tinggi pilihan kita. Faktor biaya ini ya bisa diselesaikan, ada solusinya ya, yaitu dengan adanya beasiswa. Mari kita sama-sama mencari tahu, menggali informasi dari para alumni yang telah berkuliah ya. Ada perwakilan dari Universitas Indonesia ya. Ada Fauji kalau tidak salah ya. Fauji, salam kenal Fauji. Kemudian ada dari mitra keluarga kalau tidak salah ya. Ada Aisyah ya. Ada Aisyah. Kemudian ada dari OSC ya. OSC. Aldiano ya. Aldiano Pamungkas. Salam kenal semuanya. Mohon pada kesempatan malam hari ini diberikan gambaran yang jelas untuk adik-adiknya di kelas 12 tahun pelajaran 2024 ini, sehingga mereka bisa menentukan langkah selanjutnya ke depan, tentunya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan seminar pasca sekolah ini pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, memperoleh keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Untuk terakhir kali saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti, yang telah hadir pada kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endang atas sambutan yang telah diberikan. Dilanjut akan ada sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh partner kita, yaitu Yasef Farhan. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai webinar, marilah kita berdoa bersama agar kita diberikan kemudahan di penghujung masa kelulusan dan semoga kita meraih cita-cita yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Engkau telah memberikan kami kekuatan, ketabahan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai berkah, manfaat, dan rahmat, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, agama, dan negara kami. Tuntunlah kami untuk menggunakan ilmu ini di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk meraih cita-cita kami. Mudahkanlah jalan kami untuk menggapai impian, baik dalam karir maupun dalam kehidupan. Jadikanlah kami pribadi yang selalu bersemangat, penuh rasa tanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah membimbing kami dengan sabar dan penuh kasih sayang. Berikanlah mereka balasan yang terbaik atas segala usaha,
perhatian, dan ilmu yang telah mereka curahkan untuk kami. Semoga mereka senantiasa diberkahi oleh-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga memohon agar Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa kami. Jadikan bangsa ini bangsa yang besar, maju, dan penuh kedamaian. Hindarkan kami dari segala bentuk perpecahan dan kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Yosef Farhan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi berbagi cerita, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tidak lengkap pula apabila kita tidak mengenal narasumber hebat kita. Jadi, sebelum sharing session dimulai, akan ada pembacaan kurikulum vitae yang akan dibaca oleh rekan saya, yaitu Kak JJ. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih Caca atas waktunya. Selamat malam semuanya. Ya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber-narasumber hebat kita. Ya. Yang pertama, narasumber hebat kita yaitu Fauzi Fadul Rahman atau yang biasa disebut Kak Fauzi. Beliau lahir di Bekasi tanggal 3 Juli 2006, berasal dari Jalan Melati 5, Nobel 573, RT 5, RW 9, Makassari, Tambun Selatan. Beliau melanjutkan studinya di kampus Universitas Indonesia dengan prodi sastra Inggris dengan menggunakan jalur masuk SNBT 2024. Beliau mempunyai motivasi yaitu feel the fear and do it anyway. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA, yang pertama menjadi Sekretaris United Eight English Club pada periode 2022-2023. Lalu prestasi yang pernah diraih saat di SMA yaitu third place in the Gapura Provincial Storytelling Competition for West Java, organized by the Pramuka Organization of Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang kedua menjadi semi-finalis in the Light Festival National English Speech Competition organized by the Ministry of Environment and Forestry. Selanjutnya, narasumber hebat kita yang kedua yaitu Aisyah Yuniarti atau yang biasa kita panggil Kak Aisyah. Beliau lahir di Bekasi pada tanggal 28 Juni 2005. Beralamat di Perum Gria Asri 1, Blok D21, nomor 10, RT 2, RW 29, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Beliau melanjutkan studinya di kampus Tikes Mitra Keluarga dengan prodi S1 Farmasi menggunakan jalur masuk fully funded scholarship Mitra Keluarga. Motivasi beliau adalah mengejar cita-cita dan memiliki karir yang baik dengan terus mengembangkan potensi diri untuk terus membentuk kreativitas serta pola pikir dengan tetap menyesuaikan minat dan bakat. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA dan kuliah, yang pertama menjadi Ketua PMR SMA Negeri 8 Tambun Selatan pada periode 2021-2022, yang kedua menjadi anggota IRMA SMA Negeri 8 Tambun Selatan pada periode 2021-2022. Yang ketiga, menjadi Divisi 1 Kedisiplinan Himpunan Mahasiswa Farmasi pada periode 2023-2024. Yang keempat, menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi pada periode 2024-2025. Prestasi yang pernah diraih saat di SMA dan kuliah, yaitu yang pertama, menjadi juara 1 lomba menyanyi lagu daerah di kelas meeting SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Yang kedua, menjadi juara 2 lomba solo vokal di Space Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Selanjutnya, narasumber hebat kita yang ketiga yaitu Aldiano Pamungkas yang biasa kita panggil Kak Aldi. Beliau lahir di Bekasi pada 21 Desember 2005. Beralamat di Bekasi Cibitung, Gramapuri, Taman Sari. Beliau melanjutkan studinya di kampus Ciputra University dengan prodi School of Creativity Industri Interior Arsitektur.
Beliau masuk dengan jalur beasiswa OSC atau Online Scholarship Competition, dan beliau mempunyai motivasi, don't make defeat the end of your life, but make defeat a stepping stone to victory. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA dan kuliah, yang pertama menjadi BPH OSIS SMA Negeri 8 Lampung Selatan, yang kedua menjadi Panitia Ciputra Fair atau Cifair, menjadi anggota event, yang ketiga International Leadership Conference, yaitu ILC, yaitu menjadi anggota marketing. Prestasi yang pernah diraih saat di SMA yaitu juara satu lomba kompetisi desain poster renewable energy tingkat Jabodetabek di Universitas Pertamina. Mungkin itu saja dari saya. Pembacaan kurikulum vitae selanjutnya akan saya serahkan kepada Cantik. Terima kasih. Terima kasih Kak JJ sudah membacakan kurikulum vitae dari narasumber hebat kita. Nah, selanjutnya akan ada sharing season yang akan diambil alih oleh Bapak Bima SK Arya Sasongko SPDGR selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kegiatan Poliweb Podcast Alumni dan Webinar Beasiswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang pertama. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Endang Misbah Kurniawan. Yang saya hormati segenap jajaran Wakasek, Dewan Guru, orang tua wali murid, dan juga tak lupa anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang saya sayangi dan saya banggakan. Ya, sungguh sebuah kebanggaan bisa menghadirkan para alumni di sini, melihat foto dan kurikulum vitae-nya serta profil kampus yang tadi sudah kita tampilkan, nampak sekali bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang menyiapkan seorang pemimpin. Dan itulah yang menjadi output dari sebuah sekolah apabila ditinjau dari kualitas ya. Untuk kali ini kita akan berbagi ya sharing session dengan para alumni dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan, kakak-kakak tingkat kalian semua, anak-anakku sekalian yang sudah merasakan bagaimana rasanya lulus dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan ya. Ada 3 narasumber, kita akan mulai dari narasumber yang ketiga ya, Kak Aldiano Pamungkas. Bagaimana Kak Aldiano Pamungkas? Apa kabarnya? Baik, terima kasih Pak Bima. Alhamdulillah Ya, baik. Bapak gimana kabarnya? alhamdulillah. Kangen sudah lama Alhamdulillah, tidak oke. bertemu ini. Kak Aldiano Pamungkas ini Iya saat Pak. ini kuliah di Universitas Ciputra ya. Iya Bapak, Ya, benar. Universitas Ciputra ya. Tapi kayaknya memang cocok sekali nih, agak sipit-sipit, kulitnya putih gitu ya. Enggak kok guys, Oh tenang enggak. aja di Oh gitu. Universitas Putra itu tuh enggak semuanya sipit kok. Tenang aja Oh gitu. guys. Tenang aja. Ya. Iya. Eh, kita ingin mengeksplorasi lebih jauh nih Kak Aldi tentang Oke, pengalamannya. siap. Saya ingin bertanya nih, dulu ketika Kak Aldi kelas 12 ini, bagaimana ceritanya Kak Aldi memutuskan untuk kuliah tuh? Jadi waktu pas kelas 12 itu sebenarnya dari keluarga itu tuh nggak didukung buat kuliah. Karena segala macam aspek, terutama itu aspek apa namanya ekonomi ya, yang dimana keluarga itu nggak memungkinkan buat saya kuliah secara langsung. Namun itu nggak ngebuat nggak ngebuat saya itu jadi berpikiran kayak as kalau orang tua ekonominya lagi turun, saya nggak kuliah nih gitu. Kita nggak nggak bisa langsung berpikir gitu guys. Kalau aku waktu itu sendiri itu berpikirnya gimana cara aku biar kuliah tanpa orang tua mengeluarkan biaya sepeser pun untuk eh, apa kuliah gitu. Nah, dengan itu aku cari beasiswa of course. Nah, alhamdulillah di beasiswa ini dapat rezeki di mana beasiswa ini tuh beasiswa 100% ya dari biaya SPP, DPP dan lain-lainnya itu benar-benar free, teman-teman. Nah, dari hal itu sih jadi yang apa yang sebelumnya aku sempat hopeless ya dengan
apa orang tua bilang apa seperti itu kayak ekonominya bla 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 gitu. Namun pasti ada jalan lain buat menempuh menempuh perguruan tinggi guys gitu. Kak Aldi nih, saya ingin ceritanya kan Kak Aldi nih ikut beasiswa OSC. Dulu dapat informasinya dari mana nih Kak Aldi? Nah, ini informasi ini tuh dapat dari guru BK tercinta kita, Bu Salbiah of course. Bu Salbiah itu selalu nge-share ke kita-kita semua kayak beasiswa, beasiswa apa aja tuh Bu Salbiah tuh nge-share di grup segala macem ya teman-teman. Jadi Bu Salbiah bener-bener penyelamat, penyelamat biar kita bisa kuliah gitu. Di SMA 8 juga guru-gurunya kan memang merekomendasiin para siswanya itu buat kuliah gitu. Karena ya kita realistis aja ya guys. Di zaman sekarang itu tuh nyari kerja itu tuh susah, nggak segampang yang kita kira gitu. Jadi lebih baik kita bisa cari kuliah ya, kuliah. Kuliah tuh di mana aja guys? Kuliah di mana aja? Mau negeri, mau swasta, mau kuliah dimanapun itu semua sama aja. Yang penting bagaimana kalian itu bisa mengambil poin-poin yang dipelajarin selama kuliah nanti. Ingat nggak dulu susah nggak sih ikut seleksi OSC-nya nih? Ah, kalau diingat-ingat susah sih Pak. Tapi dari banget guru-guru di belakang aku yang ngebantuin sama teman-teman juga di belakang aku yang selalu nge-support ngebantuin juga apa cara-cara buat biar bisa dapat beasiswa tuh kayak gimana gitu terutama Pak Bima ya Pak Bima yang selalu eh apa sih namanya mengajari interview tuh kayak gimana cara ngomongnya tuh kayak gimana terus bahasa tubuh juga bener-bener diajarin kayak ya kita guru-guru SMA 8 ini bener-bener apa namanya lebih ke apa ya sama siswa-siswanya tuh care satu persatu tuh care nggak yang di setelah lulus dibiarin aja kayak siswa ini bla 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 kayak nggak ada kabar ya wes nggak jadi di SMA 8 itu guru-gurunya care ya guru-gurunya bener-bener yang harus tahu siswa ini tuh setelah lulus dari SMA 8 itu mau kemana gitu jadi biar siswanya juga ada jalan bayangan buat nanti ke depannya kayak gimana. Nah, kira-kira kan sekarang kuliah di kampus Ciputra ini jurusannya arsitektur eh, Interior interior ya. arsitektur. Nah, Iya. kira-kira kalau bayar itu berapa biayanya, Mas Aldi? Ini dikasih tahu Pak. Nggak apa-apa, ya kan? Oke. Sepil-sepil dikit gitu kan? Oke, jadi di Universitas Ciputra itu setahu saya ya, per semester itu kita bayar 24 Juta, per semester. Iya, per semester 24, terus DPP-nya itu 100 atau berapa lah gitu. 100 juta lebih ya. Ya pokok ya intinya Ya. segitulah. Berarti beasiswa yang diterima ini luar biasa sekali ya. Oh, luar biasa sekali, 100 Pak. juta jadi gratis. Iya. Per semester 24 juta jadi gratis. Ya, padahal dulu ketika ini kan sempat ragu-ragu ya, jadi nggak di kuliah. Padahal lokasinya Iya. jauh ya, seingat saya itu ya. Karena lokasinya Mm-mm. jauh di Surabaya, kemudian pastinya harus ngekos. Tapi kalau dilihat dari segi realita, ya memang kuliah itu mahal gitu kan. Iya, Kuliah itu mahal. benar. Apalagi kampusnya Ciputra ini sudah internasional ya. Iya. Ya, nampaknya levelnya Sudah gimana? banyak sudah banyak bekerja sama sama pihak luar sih. Iya. Kalau dari segi pembelajaran ada kesulitan nggak, Kak Aldi, ketika di kampus? Oke, dari kampus sendiri itu sel- eh, selama ini alhamdulillah belum ada kesulitan karena dosen-dosennya juga di sini itu ngajarinya itu pakai metode yang dimana itu nggak yang semuanya teori, kebanyakan itu langsung praktek gimana sih caranya bla 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 gitu. Terutama aku kan dari interior arsitektur ya. Interior arsitektur kan berarti eh, ngepelajarin hal-hal kayak side plan, downfit, ya pokoknya tampak atas, tampak bawah, tampak dalam, interior segala macem gitu kan, aliran listrik segala macem. Nah itu tuh
gurunya itu tuh mungkin ya ada teori, cuman teorinya itu tuh sama gurunya dalam sehari plok itu tuh langsung dikasih on pointnya, nggak yang berbelit-belit sampai berminggu-minggu buat kita dapetin teorinya gitu. Tapi dalam sehari dosennya itu tuh bisa langsung apa menyimpulkan materinya langsung. Habis itu setelah kita teori sehari itu langsung dipraktekkan gimana cara buatnya segala macem gitu. Jadi efektif banget apa selama ini sih Pak, belum ada Berarti kesusahan. relate dengan minat dan bakatnya ya berarti ya. Maaf Pak, putus-putus. Dengan minat dan bakatnya Mas Aldi ini berarti masih relate ya. Ya masih relate. Karena hobinya hobi desain. Waktu itu terakhir Iya, bisa jadi juara satu lomba poster tingkat Jabodetabek luar biasa. Ya, dan Alhamdulillah. apa? Kira-kira di Ciputra ini ya setelah kuliah sekian dapat kuliah awal-awal nih ketika diumumkan sebagai awardee OSC dan dapat beasiswa sekian ratus juta kan sampai lulus gratis. Iya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang tua Mas Aldi nih? Orang tua aku itu tipenya orang tua yang nggak langsung memperlihatkan emosionalnya ke anak-anak. Jadi of course orang tua itu reaksi pertama kayak, oh ya udah alhamdulillah lah. Kayak gitu doang guys. Ya, Kayak gitu doang. Tapi ke Mas Aldi itu ya. iya, tapi Heeh. sebenarnya orang tua tuh seneng seneng banget karena saya ya tipe-tipenya yang gengsi untuk memperlihatkan emosionalnya kayak gimana sih guys gitu. Ya kita nggak Iya, tahu kalau di belakang cerita rame banget gitu kan. iya, bener-bener. Ya, ya ini pekan ini ada belasan siswa dari adik-adik kelas Mas Aldi nih yang terpanggil dalam seleksi interview OSC. Ya, totalnya ada 13 siswa. Wow. Nah, kira-kira pesan Mas Aldi buat mereka apa nih? Untuk interview buat teman-teman semua yang bakal interview beasiswa SC, aku mau ngasih sedikit tips nih guys buat kalian. Jadi itu kalian sebelum, eh, sorry, putus-putus nggak ya Pak suara Enggak, saya? lancar suaranya lancar. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang besok mau interview, sebisa mungkin teman-teman itu istirahat yang cukup. Ya, iya. Ya teman-teman bisa apa jaga pola tidur teman-teman karena itu salah satu kunci biar teman-teman nggak kagok saat interview, nggak loyo, lesu segala macem gitu kan. Terus tips yang pertama itu teman-teman bisa pahami dulu beasiswa yang diikutin. Teman-teman kan ini ngikutin beasiswa OSC ya, berarti teman-teman bisa ngulik dulu nih beasiswa OSC itu kayak gimana sih kriteria yang dipilih beasiswa OSC itu kayak gimana sih. Teman-teman bisa cari tahu di lewat sosial medianya kah atau bisa langsung nanya ke admin beasiswa SC-nya kah gitu karena sebenarnya beasiswa SC sendiri itu kan nggak langsung ngasih kriteria di sosial medianya ya kayak gimana mahasiswa yang bakal diterima gitu loh. Habis itu teman-teman juga bisa yang namanya persiapan diri dalam berbagai aspek. Contohnya teman-teman itu bisa cari pertanyaan-pertanyaan possible yang akan keluar saat interview. Cari aja pertanyaan-pertanyaan umum di sosial media yang bakalan keluar saat interview gitu. Itu berguna banget sih guys. Karena biar kita tuh bener-bener nggak kosong banget, nggak asal jawab saat interview gitu. Karena kalau kita asal jawab aja, itu tuh mungkin ada bisa kesalahpahaman segala macam. Itu tuh bold banget, itu susah sih buat diperbaikinya gitu. Habis itu teman-teman bisa em, persiapin jawabannya juga yang relevan ya. Karena kalau misalkan teman-teman cuma cari tahu pertanyaannya apa aja sih, pertanyaannya yang bakal keluar nanti itu apa aja sih, tanpa teman-teman mencari jawaban dari pertanyaan yang teman-teman cari gitu. Jawabannya juga teman-teman rangkaian kata-katanya harus dikurangin kayak menurut saya itu kata-kata menurut saya teman-teman itu bisa dikurangin. Ini salah satu
ilmu yang dikasih dari Pak Bima sama teman-teman di SMA 8 sebelumnya ya, itu benar-benar berguna banget guys. Menurut saya itu kurangin kata-kata menurut saya karena itu tuh jawabannya nggak pasti dari teman-teman. Jadi interviewer bakal mikir kayak, oh jawabannya ini masih belum pasti nih, dia berarti belum ngulik lebih lanjut lagi tentang pertanyaan dan jawaban yang dikasih. Habis itu teman-teman bisa juga mempersiapkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini seperti CV, portofolio, sertifikat. Teman-teman yang di SMA-nya itu aktif ikut lomba segala macam itu teman-teman beruntung banget ya, beruntung banget apalagi teman-teman yang juara juga itu beruntung banget karena sertifikatnya itu bisa menjadi folder atau dokumen pendukung saat teman-teman interview. Ya, itu teman-teman jangan sampai ada yang hilang ya sertifikat segala macam gitu. Terus untuk portofolio sendiri, teman-teman itu portofolionya disesuaikan sama jurusan atau studi yang teman-teman pilih. Jangan asal taruh portofolio. Misalkan teman-teman itu tuh di apa mengambil jurusan manajemen lah. Contohnya manajemen. Tapi portofolionya desain arsitek. Itu nggak ada nilainya sama sekali. Jadi teman-teman kalau untuk interview bisa pakai portofolio yang sesuai sama studi teman-teman atau jurusan yang teman-teman pilih gitu. Habis itu teman-teman bisa mempelajari ya atau memperdalam pemahaman studi jurusan yang ditunjuk. Teman-teman bisa cari tahu lagi studi atau jurusan yang teman-teman cari itu tuh kayak gimana sih jurusan ini tuh mempelajarinya apa aja sih studi ini tuh bla 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 gitu. Karena teman-teman ini tuh saat interview memang harus benar-benar mempersiapkan berbagai macam pertanyaan yang di luar nalar. Kadang interviewer itu tuh nanyanya tuh nggak yang nggak yang senalar kita gitu. Tiba-tiba asal nyeplos nanya ini gitu. Karena sepengalaman saya sama teman saya sebelumnya yang lolos beasiswa OSC juga, di interviewnya itu setiap universitas itu tuh pertanyaannya terkadang suka-suka interviewernya. Namun di sela-sela suka-suka interviewernya juga pasti mempertanyakan pertanyaan yang relevan atau possible buat ditanyakan kepada teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa cari tahu dulu sih semuanya kayak beasiswa OSC itu apa, pemahaman tentang studi dan jurusan yang ditunjuk itu kayak gimana. Terus selanjutnya teman-teman juga harus bisa memperlihatkan sikap profesional teman-teman. Sikap profesional ini tuh nggak semerta-merta teman-teman kayak formal banget yang harus baik, terima kasih segala macam ya. Kalau interviewernya itu eh, setengah formal ya, setengah formal atau informal itu teman-teman bisa bukan ngikutin kayak jadi informal segala macam, tapi teman-teman harus bisa cari situasi kondisi di mana teman-teman tuh ngejawabnya nggak yang selengean, nggak yang sangat formal gitu. Tapi yang penting intinya teman-teman tuh on point. Teman-teman harus bisa on point, memperlihatkan sikap profesionalismnya juga teman-teman. Habis itu yang terakhir kalau dari saya itu tuh teman-teman ini tuh additional, tapi ini juga merupakan salah satu aspek pendukung, yaitu berpenampilan rapih atau dress up neatly. Itu tuh kalau misalkan teman-teman interview, tapi penampilan teman-teman, sorry ya teman-teman, bukannya mau apa menjelekkan personal. Misalkan penampilan teman-teman itu kayak misalkan penampilan teman-teman itu belum mandi gitu. Teman-teman belum mandi, tapi teman-teman itu ngikut interview. Itu sama aja teman-teman nggak siap untuk interview. Karena orang kalau sudah siap interview, ya teman-teman orang itu juga sudah siap dalam berpenampilannya, dalam sikapnya, berpenampilan luarnya gitu. Karena zaman sekarang mana ada sih orang yang menilai
nilai orang tuh langsung dari dalamnya, kan orang lain juga nggak tahu dalamnya kita gimana gitu kan. Pasti orang itu sekali ngelihat kita itu tuh dari luarnya, dari penampilan kita kayak gimana. Kalau penampilan teman-teman itu udah bagus, udah rapih, segala macem, itu tuh teman-teman bakal dipandang berwibawa. Wah, orang ini penampilannya rapi ya, wangi ya. Itu bakal sudah dicap, wah ini orangnya bagus juga nih saat interview gitu. Jadi kita harus bisa ambil eh, sikap interviewer tuh atau mengintimate interviewer buat interviewer tuh berpikir kalau kita tuh layak buat di interview dia gitu. Habis itu apalagi ya dari saya? Gestur tubuh, gestur tubuh teman-teman juga harus diperhatikan. Kayak kalau teman-teman lagi interview sama interviewer, itu teman-teman itu matanya nggak boleh ke atas, mikir ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Itu kurang-kurangin, biasain kalau teman-teman lagi interview tuh tatap-tatap mata, ya. Tapi tatap-tatap matanya juga nggak yang on point melotot gitu. Teman-teman intinya nggak yang lihat atas, lihat bawah, lihat samping, kanan, kiri gitu. On point aja langsung lihat ke mukanya, tapi dengan gestur wajahnya juga nggak yang selengean ya. Teman-teman harus bisa kondisiin intinya. Kondisi sikap, dress up, terus pembawaan teman-teman dalam menyampaikan jawaban teman-teman gitu. Itu penting banget sih buat teman-teman. Kayaknya dari aku sih itu sih Pak dari pengalaman aku. Terima Iya. kasih luar biasa Kak Aldi. Kita kasih applause dulu ya untuk Kak Aldi ya atas informasinya. Tetap stay di sini Kak Aldi karena nanti ada sesi tanya jawab. Siapa tahu ada dari adik-adiknya yang ingin bertanya ya. Oke, Terima siap kasih Bapak. untuk penjelasan yang luar biasa sekali Oke, dari Kak terima kasih Aldi. juga teman-teman. Ya, kita lanjut ke pemateri yang berikutnya yaitu Kak Aisyah Yuniarti ya. Ya, apa kabar Kak Aisyah? Ya, mungkin kurang sedikit lebih besar. Bisa diperbesar ininya apa atau didekatkan mikrofonnya. Ya, Bapak, Ya, suaranya nah jelas sudah jelas. Ya, alhamdulillah kabar saya tidak baik. tidak menyangka Kaisah ini saat ini sudah jadi ketua HIMA ya. Luar Waduh, biasa. juga nih Kemarin Bapak. masih jadi ketua PMR, sekarang udah jadi ketua himpunan mahasiswa. Iya, Gimana betul. Alhamdulillah. rasanya? Dikasih amanat eh, dari teman-teman Fakultas tingkat 2 juga. Dikasih amanah untuk jadi ketua HIMA oh periode gitu. 2024-2025. Ya, luar biasa ini. Bisa sedikit berbagi nggak? Dulu kenapa milihnya Stikes Mitra nih? Oke, sedikit bercerita dulu. Sebetulnya waktu dari awal masuk SMA itu belum ada kepikiran untuk kuliah dan bahkan sampai saya kelas 12 pun saya belum ada kepikiran nih untuk melanjutkan kuliah atau enggak karena memang dari faktor ekonomi juga di faktor keluarga. Terlebih waktu itu saya juga tertimpa musibah kan, karena saya ditinggal oleh ayah saya. Jadi di situ patahlah semangat saya untuk belajar lebih tinggi lagi. Nah, tetapi pas dari um, Stikes Mitra Keluarga ini datang ke SMA di Lampung Tamu Selatan atas undangan dari Bapak Bima dan itu membuat motivasi saya untuk kuliah tuh semakin naik gitu. Jadi kayak, wah ada beasiswa, bisa nggak ya saya ikut coba gitu, bisa nggak ya dapet gitu. Dan alhamdulillah saya mengikuti arahan dari Bapak Bima, kemudian dari Ibu Salbi, dan alhamdulillah saya bisa ikut kuliah di Stikes Putra Keluarga dengan jurusan yang saya mau dan saya mendapatkan beasiswa full 100%. Dan sekarang alhamdulillah kuliah saya memang benar-benar dibiayai oleh Stika Mitra Keluarga. Seperti itu, Bapak. Ya, di sana kira-kira kalau biayanya ini kan berarti include mulai dari apa saja nih yang dibiayai Untuk ini? biaya yang dibiayai itu karena sekarang terdapat kebijakan baru nih, Bapak, dari angkatan saya. Kebijakan baru yang mana untuk beasiswa ini
ada beberapa biaya yang memang dibayarkan secara mandiri, seperti contohnya itu uang praktikum. Iya. Namun, teman-teman nggak perlu khawatir, uang praktikum pun tidak terlalu besar jumlahnya, dan itu masih relevan lah di bidang kesehatan. Untuk uang praktikum tuh masih yang nggak yang jauh-jauh harganya mahal-mahal itu enggak. Masih teman-teman masih menurut saya masih bisa menyanggupi lah gitu. Dan untuk beasiswa yang dibayarkan oleh sedikit sebanyak keluarga itu seperti uang semesteran, kemudian uang SKS, dan juga uang IKM, DFKM gitu-gitu. Dan awal masuk ya dulu ya. Iya, Dan betul, uang awal DPP masuk Pak, ya. pembangunan. Kira-kira kalau dulu Mbak Aisyah bayar semua itu, Kak Aisyah itu harus bayar berapa itu untuk kuliah di bidang farmasi itu? Lumayan ya Bapak ya, untuk perkiraan mungkin ada 18 juta atau 18 17, juta 17, 18 lah. per semester. Iya, betul, per semester. Per semester 18 juta di luar uang masuk ya. Kalau uang Iya, masuk beda betul. lagi ya. Uang Uang masuk masuk berapa itu dulu beda tuh? lagi. Kalau saat ini Waktu itu berapa? 10 juta. Uang 10 juta pendaftaran 10 juta. dulu ya, 10 juta. Iya, betul. Saat ini bisa jadi lebih tinggi ya. Bisa jadi Bapak, karena saya pun Heeh. belum memantau nih Iya, beasiswa yang ya luar terbaru yang biasa. di tempat ini. Alhamdulillah dari hasil tes tahap 1 kemarin satu peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan dapat peluang interview beasiswa. Jadi walk-in interview ya untuk bisa cek kesehatan ya. Kita harapannya bisa melanjutkan proses dan untuk tanggal 16 kabarnya mau ada pembukaan seleksi beasiswa lagi. Ya mudah-mudahan nanti bisa Iya, diikuti oleh amin peserta teman-teman. didik yang lain yang belum berkesempatan mendapat beasiswa. Nah, dengar-dengar ini selain beasiswa ada ikatan dinas juga ya Kak Aisyah ya? Betul, ada ikatan dinas Bapak, karena kita menandatangani MOU, di mana MOU itu terdapat ikatan dinas di perjanjian ikatan dinas. Jadi, karena kita anak beasiswa, kita akan mendapatkan ikatan dinas dan itu menurut saya sangat menguntungkan ya karena kita kuliah kan tujuannya untuk mencari pekerjaan yang memang baik gitu, tidak perlu Iya. repot-repot lagi cari kerja dan Jadi ini sudah beasiswa. terjamin ya berarti ya. Nah, betul, udah Iya. beasiswa, dikasih kerjaan, gimana nggak enak gitu. Ya dan digaji Apalagi digaji ya, setara betul, profesional ya. digaji Digajinya dan setara dari profesional. gitu. Bukan untuk mengembalikan beasiswa gitu kan Iya, gajinya. betul. Ya, Dan jadi Rumah Sakit Mitra Keluarga juga kan rumah sakit terbesar dan terbaik ya di Indonesia. Teman-teman pasti tahu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan pastinya itu menjadi suatu kebanggaan gitu untuk kita bisa jadi nakes nih di rumah sakit yang memang namanya nih udah besar banget di Indonesia. dan dulu ingat gak ketika proses mendapatkan pengumuman bahwa Mbak Aisyah itu lulus tes ya, lulus tes kemudian interview ya. Nah, Iya, kira-kira masih ingat gak tuh ketika di interview tuh bagaimana agak kronologinya sedikit lupa kemudian tapi seingatnya aja ya Pak ya. ya silahkan mungkin bisa berbagi. Setelah lulus dari tes MCU, itu kan semua dites MCU, kesehatan kita tuh dites, maunya dan alhamdulillah lolos. Dan itu waktu wawancara, intinya tips dari saya sih untuk wawancara teman-teman tuh yakin dan bisa berkomitmen. Kalau teman-teman nggak bisa berkomitmen dengan sedikit sekitar keluarga, teman-teman pasti akan diragukan gitu. Dan memang kita tuh harus meyakinkan hati si interviewer yang mewawancara kita. Jangan sampai kita tuh meragukan yang mewawancarai kitanya gitu. Nah, terus gimana perasaan orang tua tuh ketika oh ternyata lulus gitu kan? Waduh, seneng banget dong, Pak. Kan saya anak pertama ya, Pak ya. Anak Iya. pertama. Kemudian mama saya juga kan single parent gitu. Anaknya bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Harapan mama saya kan waktu sebelum-sebelumnya kan cuman gak apa-apa yang penting lulus SMA dulu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa menempuh pendidikan tinggi gitu di bidang kesehatan. Dan ini pun bidang yang memang saya mau. Dan juga memang almarhum ayah saya juga menginginkan saya untuk kuliah di farmasi dan itu merupakan dan omongan ayah saya yang itu menjadi motivasi saya nih menjadi penyemangat saya dalam kuliah ketika saya menyerah untuk kuliah saya ingat oh ayah nih nungguin aku jadi apoteker harus semangat nih belajar ya gitu. Ya luar biasa itu ya. Kadang ada hal-hal yang dimana kita merasakan kehilangan. Iya Tapi betul. di balik semua itu mungkin ada hal-hal yang kita diberikan kelebihan daripada yang lain. Dan ini ada pesan-pesan dari Mbak Aisyah untuk adik-adiknya yang sekarang sedang mungkin sedang mempertimbangkan nih mau kuliah di mana
ya mau daftar beasiswa apa gitu ya berdasarkan beasiswa dan perkuliahan yang sudah Mbak Aisyah raih gitu ya. Ya, untuk teman-teman yang mungkin sekarang kelas 12 kan yang mau kuliah, eh, terlebih dahulunya saya mempromosikan di Stikes Bina Keluarga dulu ya. Karena teman-teman di Stikes Bina Keluarga ini memang benefitnya tuh benar-benar bisa teman-teman rasakan. Terlebih lagi, ini kan kampus swasta ya, kampus swasta yang mana semua fasilitas tuh tersedia dan sangat-sangat nyaman teman-teman. Saya pun di sini tidak ada yang membeda-bedakan, ih anak beasiswa harusnya dibedain, enggak, sama sekali enggak. Nah, jadi teman-teman bisa ikut beasiswa di Stikes Mitra Keluarga. Untuk tata caranya kan sudah pernah diberitahu ya waktu PMB di di SMA Negeri 8 Tabus Selatan, dan juga kalau memang teman-teman mau mencari tahu informasi yang lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di Instagram Stikes Mitra Keluarga. Dan harapan saya sih dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan ini ada lagi nih penerusnya, karena tahun kemarin nih penerusnya nggak ada nih Bapak. Iya, karena ini yang apa? Yang potensial justru tidak berminat mendaftar gitu kan. Nah, Karena kadang saya lucu juga gitu, ada hal-hal yang unik gitu ya. Contoh misalkan begini, eh, disuruh daftar ke kampus berbeasiswa, alasannya, ah swasta katanya gitu. Saya pengen yang negeri, keterima negeri di Jawa Tengah, orang tuanya bingung lagi. Pak, itu jauh banget. Anak saya nanti ngekosnya gimana? Loh kalau itu jauh, kenapa nggak milih yang dekat kan itu? Kadang itu dilemanya seperti itu. Jadi untuk siswa-siswi sekalian dan Bapak Ibu sekalian, ketika memilih kampus untuk anaknya, pastikan banyak berdiskusi ya, Mbak Aisyah ya, dengan pihak sekolah gitu ya. Saya karena dan Bu Salbi serta jajaran wali kelas siap melayani sepanjang waktu untuk Bapak Ibu bisa diskusi dan komunikasi. Jangan sampai ada peluang disia-siakan, giliran dapat yang tidak sesuai dengan eh, kemampuannya, nah itu jadi belakang adanya penyesalan seperti itu kira-kira. Kalau untuk yang angkatan sudah lulus tahun kemarin boleh ikut nggak nih Mbak Aisyah kira-kira? boleh Bapak, Oh boleh boleh banget. ya, masih terbuka ya, masih Masih terbuka ya. Semoga nanti bisa lanjut stay di sini tetap Mbak Aisyah. Khawatir nanti ada yang ingin bertanya ya. Terima terbuka. kasih. Terima Semoga kasih. kuliahnya lancar ya. Amin. Dan bisa lulus tepat waktu serta segera berkarir di bidang farmasi. Ya, Amin. kemudian narasumber kita yang ketiga, Kak Fauzi. Saya cek dulu, Kak Fauzi. Halo Kak, halo Oh Pak. ya, sip. Sudah ready, Kak Sudah Fauzi. Pak. Eh, Iya. Kak Fauzi, ini kalau tadi yang dua tadi itu kita sudah melihat tuh Kak Aldi dan Kak Aisyah tuh. Ketika mau lulus Kak Aldi tadi juga sempat bilang saya bingung Pak, kayaknya nggak kuliah. Ya Kak Aisyah juga sama. Apalagi Kak Aisyah ini adalah notabene seorang anak yatim ya, yang oh buru-buru mikirin kuliah untuk kehidupan sehari-hari aja sulit gitu. Tapi ternyata beasiswa bisa mengubah semua itu. Nah, sekarang beda lagi nih narasumber berikutnya. Kalau yang ini ambis kuliah, karena dari awal yang ada di pikirannya adalah, wah saya harus bisa kuliah dan bahkan nggak tanggung-tanggung cita-citanya nih. Adalah saya harus bisa masuk UI. Ya, saya harus jadi salah seorang yang bisa lolos ke UI perdana dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, Kak Fauzi, gimana Kak Fauzi? eh Bisa cerita sedikit nggak kenapa sih milih UI gitu? Kenapa milih UI? Nah, kan dengan kan ya udah tahu lah ya UI itu universitas yang top. Tentunya pengen ke situ kan ya banyak orang. Tapi hal yang benar-benar ngebuat saya pengen banget ke UI itu karena sejak SMA pun, sejak kelas 11 kelas 12 saya sering mengikuti acara-acara dari UI, bedah kampus UI, UI Open Days, di mana mereka tuh menjelaskan tentang UI itu sendiri. Jadi aku sering main nih ke UI. Jadi lama-lama keren banget tempatnya. Aduh, pengen belajar di sini. Jadi saya setelah cari-cari lagi, ikut-ikut lagi. Kadang-kadang em, main aja ke UI tanpa alasan. Kalau kalau di kelas 12 teman saya pada nanyain, itu ngapain sih setiap minggu ke UI? Tapi emang suka banget ke UI. Jadi ya jadi impian saya untuk masuk ke sana dan alhamdulillah tercapai. Ya, luar biasa ya. Pernah Iya. nggak sanksi untuk masuk UI?
Saya kan dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan, gedungnya aja belum punya, sekolahnya sederhana, gurunya juga ala kadarnya, gitu kan, fasilitas terbatas. Pernah nggak ada sanksi seperti itu? Sanksi maksudnya gimana ya, Pak? Keraguan gitu. Wah, jangan-jangan saya sekolah di SMA 8 nggak bisa masuk UI nih, gitu. Kalau saya sih nggak ada sih Pak, soalnya saya meskipun segala hal, saya selalu mencoba berusaha untuk mencapai impian saya itu. Ya. Nah, Kak Fauji ini kan jalur SNBT ya. Berarti Mhm. ya istilahnya tidak perlu bergantung dengan kondisi yang ada. Ya, saya salut karena tidak menyalahkan apapun gitu kan. Karena kan ada yang ketika tidak masuk universitas favorit yang disalahin sekolahnya, yang Hmm. disalahkan kondisinya, yang disalahkan orang tua ya. Tapi Hmm. saya melihat sendiri Kak Fauzi ini penuh perjuangan ya. Dari awal ini masuknya jalur SNBT. Mhm. Bisa jadi adik-adiknya yang lain kan ada yang mau juga nih kuliah di UI, masuknya jalur SNBT. Ya, kira-kira bisa nggak berbagi tips dan triknya nih untuk bisa masuk ke UI jalur tes ya, jalur SNBT. Tips dan triksnya. Nah, awalnya saya tuh pengen SNBT karena ya melihat akreditasi sekolah dan lain-lain. Di mana nggak ada alumninya. Makanya saya tuh dari awal fokus banget terhadap SNBT, tapi tentunya enggak meninggalkan perlombaan dan lain-lain. Cuman saya dari awal sudah memutuskan untuk fokus terhadap SNBT. Jadi dari awal sekitar berapa ya? 7 atau 8 bulan sebelum SNBT mulai, itu udah mulai belajar saya, udah mulai semua subtesnya satu-satu dipelajari, apalagi MTK yang berbasis MTK itu sangat dibutuhkan. Ya, Dulu, Saya juga dulu, dulu ini sebentar nih. Dulu, dulu bisa nggak sih sebenarnya MTK ketika di sekolah tuh? Ada kesulitan nggak sih belajar MTK? enggak sih saya. Nggak ada ya, lancar-lancar Ya, aja ya. lancar-lancar aja. Gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan juga ininya apa? Timeline belajarnya. Gimana sih belajarnya? Dalam satu Kalau pekan, dalam satu hari gitu. kalau saya belajarnya, kan saya pulang, saya itu setiap kali sekolah itu di sesi pagi. Jadi setelah pulang jam 12, saya ikut les juga, les di Brain Academy. Jika di hari les, saya itu pulang sekolah jam 1 sampai jam 4 itu les, lalu malamnya saya belajar. Kalau tidak les, saya pulang sekolah belajar, dan malamnya juga belajar lagi. Nah, untuk belajarnya saya membuat jadwal sendiri. Jadi misalnya Senin belajar penalaran umum dan pengetahuan pemahaman umum, atau Selasanya belajar pengetahuan kuantitatif dan lain-lain. Jadi saya membuat suatu jadwal belajar agar tersusun tata aja. Dan Rapi juga gitu ya, jadi saya, rapi gitu ya. Per pekan itu ada target gitu ya. iya benar. Dan juga saya selalu menyisakan waktu untuk setiap hari Sabtu saya itu harus try out. Jadi saya try out setiap minggu selama berbulan-bulan itu. Ya kan kadang ada yang cita-citanya pengen masuk UI, tapi belajarnya nggak mau gitu. Ya, itu kadang ada itu. Ya, atau belajarnya nanti aja deh kalau udah mau tes ya. 2 minggu sebelum tes baru buka buku, ya kan. Nah, eh, kira-kira passing grade di UI itu seberapa kira-kira menurut gambaran teman-teman yang Kak Fauzi ketahui ini? Em, untuk passing grade sendiri pada jalur SNBT tentunya sangat Berbeda-beda ya itu. berbeda-beda ya. Nah, Jadi ada yang tinggi banget seperti ya kedokteran lah 780 ke atas bisa. 780 itu kedokteran ya. Hasil 780 minimal gitu ya. Juga ada yang juga ada yang rendah-rendah seperti em, sastra Belanda 604 masuk, Sastra dan juga Rusia, sastra Rusia, sastra Jawa dan sastra lain-lain seperti itu. Jawa. Mm-mm. Kalau untuk prodi saya sendiri itu sekitar 670. Jadi ya kalau untuk UI sih, untuk prodi yang terkenal gitu, yang banyak diketahui, dia itu sekitar 700 lah. 700. Kalau kayak ya 700 lah sekitar situ. Ya, berarti amannya di 700 ke atas ya. Tapi Amannya di 700 ke atas. ya tentunya, tapi beberapa prodi itu banyak yang butuh kayak 730 ke atas. Oh ya, Banyak lebih juga. lagi, bahkan lebih dari itu. Ya, Iya. itu pun
tidak bisa di-compare ya Kak Fauji ya. Hasil tryout dengan hasil tes suka beda ya. Iya benar Pak. Yang di tryout saya bisa sampai 740, 760, 780, tapi saat UTBK sendiri nilai saya sekitar 705. Nah, jadi bedanya sendiri hampir 50 lebih ya. Ya, Bahkan sekitar. bisa jadi 100. Jadi adik-adik sekalian nih, Kak Fauji adalah salah satu contoh suksesnya sebuah usaha ya yang tidak mengkhianati hasil. Ya, tadi bisa kelihatan sendiri bahwa dia bisa lolos jalur tes karena belajarnya mulai 8 bulan sebelum tes gitu kan ya. Dan itu targetnya memang clear bahwa target saya adalah UI kan gitu ya. Dan di situ bisa mencapai hasil tes di angka 700 ke atas. Dan pastinya saya yakin ketika tryout nggak instan langsung 700 kan. Iya Pak, saya awalnya saat mulai 390 Nah, dari juga ada. 300 tuh. Ya, ya kadang ada yang unik nih dari rekan-rekan ini. Kadang suka saya bayangkan kalau sedang ya pemaparan program ya. Program kuliah nih dengan Bu Salbi nih. Ya, saksinya Bu Salbi tuh. Nah, jadi anak-anak ini kadang tidak mengukur ketika hasil tryout-nya 500, cita-citanya masuk UI. Jalur tes. Ya kan artinya dari segi apalagi prodinya yang ketinggian matematika, psikologi atau mungkin kedokteran gitu kan jomplang banget gitu ya. Bahkan untuk masuk sastra Inggris pun di angka 700 gitu kan idealnya gitu. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa untuk bercita-cita tinggi ya usahanya effortnya harus tinggi juga. Itu seperti Kak Fauzi ini. Nah, ketika keterima masuk UI orang tua gimana perasaannya? Wah, bahagia banget itu Pak. Kita buka bareng hasilnya di Heeh. kamar. Di Dan itu videoin nggak? Di videoin nggak? Duh, itu lagi. Itu saya udah bilang ke ayah saya, videoin. Udah buka nih, udah teriak-teriak, udah Iya. loncat-loncat, ternyata lupa rekam. Ya. Nggak ada lagi videonya. Nah, dulu dulu kalau misalkan gagal masuk UI apa yang akan dilakukan nih? Jujur belum dipikirin itu, Pak. Oh, belum dipikirin ya. Berarti fokusnya memang gimana caranya saya harus bisa masuk UI gitu ya. Dan Iya benar, Pak. alhamdulillah cita-cita itu tercapai. Ya, Alhamdulillah. bagi yang ingin masuk kampus negeri ya sering-sering studi kampus ya. Jalan-jalan ke kampus. Ya, kita nanti ada jalan-jalan juga ke kampus di Airlangga sama Brawijaya. Ya, silahkan ikut sambil lihat gedungnya. Ya, mungkin bisa mudah-mudahan bisa mampir ke Surabaya, ke Aldi, ya Ciputra, ya kan. Nah, di sana supaya kita benar-benar menancapkan tekad gitu. Jadi memang tekad itu harus ditancapkan gitu ya. Lihat gedungnya, lihat bangunannya, tancapkan tekad bahwa saya akan kuliah di sini gitu. Nah, kalau nggak begitu, nggak bisa. Kita hanya niat-niat saja, ya hanya apa? Hanya ingin istilahnya hanya ingin kuliah saja tapi dengan effort yang minimal. Ya, jadwal belajar belum teratur. Lebih sering buka medsosnya ketimbang baca bukunya. Ya, lebih sering main-mainnya, ya senang-senangnya, nongkrong-nongkrongnya ketimbang tryoutnya. Ya, bagaimana bisa berhasil gitu kan. Nah, pastikan bagi kalian semua yang ingin seperti Kak Fauzi, silahkan ikuti gitu ya bagaimana track record perjalanannya. Ada pesan-pesan untuk adik-adik kelasnya Kak Fauzi? Kesan-kesannya mungkin untuk itu ya, untuk kalau punya impian, itu keluarkan semua usahanya untuk dapat meraih impian tersebut. Soalnya aku sering dengar kayak soal sering dengar kayak orang yang mikir nih dia pengen UI, tapi dia belajarnya kurang. Atau orang yang pengen UI, tapi dia mikirnya otakku nggak nyampe atau apa. Bahkan aku pun awalnya nggak terlalu pintar dalam hal tersebut. Cuman usaha yang aku keluarkan, alhamdulillah dapat membuat aku untuk mencapai impian tersebut. Jadi mungkin pesannya intinya adalah kalau punya impian dikejar dengan seluruh usahanya ya. Ya, terima kasih Kak Fauji, pemaparan yang luar biasa sekali ya. Sukses terus kuliahnya di UI ya. Ya, terima. Demikian podcast kita. Saya kembalikan ke MC ya karena kita akan tanya jawab ya.
Mudah-mudahan banyak pertanyaan ini dari teman-teman sekalian. Silahkan saya kembalikan ke Kak Cantika. Terima kasih Bapak Bima, Kak Fauzi, Kak Aldi, dan juga Kak Aisyah yang sudah berbagi cerita tentang perjalanan menuju jenjang kuliahnya. Nah, teman-teman, kalau tadi sesi sharing udah terlaksana, di sini kami membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kakak Ulku Tias Ludi Maharsi. Mungkin kepadanya bisa saya persilahkan. Halo semuanya, terima kasih Caca atas waktunya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung ditulis di kolom komentar dan bisa raise hand terlebih dahulu. Setelah itu menyalakan kameranya. Selagi menunggu pertanyaan yang akan masuk dalam komentar, di sini saya sudah menampung beberapa pertanyaan dari perwakilan para siswa dan siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Mungkin bisa dimulai dari Ayudia Puspita Beding dari kelas 12 IPS 3. Terima kasih. Mungkin bagi yang bertanya boleh dinyalakan ya kameranya. Ya, silakan dibuka mikrofonnya dulu. Belum dinyalakan. Saya Yudia Puspata Bening, izin bertanya kepada Kak Fauzi, gimana strategi Kak Fauzi dalam mengerjakan UTBK kemarin dan juga strategi dalam persiapannya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ke Mbak Ulku ya. Nanyanya ke Kak Fauzi. Terima kasih Bening atas Iya. pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari Kak Fauzi boleh langsung dijawab ya pertanyaannya. Ya, untuk strategi dalam mengerjakan UTBK, oke. Untuk dalam mengerjakan UTBK berarti saat hari H-nya ya, itu pastinya ngerasa sangat grogi sih ya. Karena udah mempersiapkan berbulan-bulan, belajar, begadang, berhari-hari. Jadi saat tesnya mungkin ngerasa grogi dan nervous, tapi kalau bisa, tips dari aku adalah 1 atau 2 hari sebelum UTBK itu jangan belajar sama sekali. Istirahat aja, jangan belajar sama sekali. Istirahatin otaknya agar di hari hanya itu fokus. Nah, em, saat tesnya sendiri, itu tuh subtesnya akan diacak-acak. Jadi kalau kalian try out, itu tuh alurnya bakal jadi penalaran umum, pengetahuan pemahaman umum, pemahaman baca menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi Indo, literasi Inggris, dan penalaran matematika. Akan tetapi saat tes tersebut itu tuh akan diacak, jadi nggak akan sama em, alur dari awal sampai akhirnya. Jadi kalian juga harus siap akan hal tersebut dan juga em, dari setiap subtes itu ada jeda. Ini mungkin tips kecil ya. Ada jeda waktu sekitar 30 detik. Itu tuh layar layar komputernya tuh silau banget. Jadi aku suka tutup mata aja dan istirahatin mata aku untuk subtes berikutnya. Dan juga jikalau ada subtes yang udah selesai duluan, waktunya masih ada, itu sebaiknya em, istirahat untuk subtes selanjutnya. Selain itu apa ya? Selain itu, oh ini juga menanyakan strategi dalam persiapannya ya. Ya, strategi dalam persiapannya, kalau aku selalu memfokuskan diri terhadap latihan soal. Jadi aku sehari latihan soal tuh bisa 50 lebih atau berapa. Jadi aku banyak latihan soal, banyakkan tryout, banyak membahas tryout tersebut, bertanya ke guru lesku atau guru MTK di tentang soal-soal yang gak aku ngerti. Dan kayaknya itu aja dari aku.
Cukup nggak ya? Ya, cukup nampaknya. Eh, Terima kasih Kak Fauzi atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Bima. Untuk jalur SNBT itu nanti strategi yang paling utama adalah mengamankan data. Pastikan datanya benar. Karena banyak yang gagal di SNBT karena satu, datanya salah. Sehingga tidak bisa daftar ya. Kalau Kak Fauji tadi pada saat pelaksanaannya nih saya dari awal nih. Ya, ketika daftar datanya salah. Jadi tidak bisa daftar. Maka pastikan siswa kelas 12 data kalian sudah tepat. Contohnya NISN, nama, ya, data di rapor, data di Dapodik, data di internet, semuanya sesuai. Kemudian yang kedua, kadang suka ada faktor-faktor, ya kalau kegagalan itu pasti ada. Ketika kita gagal tes, kan pastinya sesuai dengan kompetensi kita. Ya, contohnya kita punya kemampuan mencapai passing grade Unsika, tapi kita ngambilnya jurusannya ke UI, ya pastinya gagal. Karena passing grade-nya baru sampai Unsika tuh. Kalau memang passing grade sampai Unsika, ya kita daftarnya ke Unsika. Gitu. Kalau kita bisa mencapai passing grade UI, kita daftar ke UI. Dan juga kampus lainnya seperti itu. Nah, karena passing grade tiap kampus beda-beda, ada yang passing grade-nya menengah, ada yang passing grade-nya lebih tinggi, jadi pastikan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan faktor lebih banyak gagal yang lain adalah gagal-gagal yang sifatnya teknis. Contoh, emailnya lupa, password. Nah, makanya setiap ujian CBT, ingat yang namanya password username. Nah, ketika kamu sudah kelas 12, nanti dipegangin password dan username SNPMB, yang mana itu digunakan untuk tes UTBK, ternyata password username-nya itu kamu lupa, ya, atau hilang, dan lain sebagainya. Mau dikembalikan dengan email, ternyata tidak bisa, ya. Dan itu sering kali terjadi. Sehingga kita kadang menyediakan backup, yaitu segala macam username, password, silahkan di backup di guru BK. Baik itu password akun daftar perguruan tinggi, password akun email, semuanya di backup, dilaporkan ke guru BK. Fungsinya apa? Kalau kamu lupa, bisa langsung menanyakan guru BK. Kok bisa lupa, Pak? Bisa aja. Ternyata ketika sebelum tes, HP-nya hilang atau HP-nya rusak. Padahal semua data, kartu ujian, dan lain sebagainya disimpan di HP itu. Gitu. Nah, karena hilang rusak, akhirnya tidak bisa ikut ujian. Dan bahkan teknis-teknis lain seperti ujian datangnya terlambat, ya, karena tidak tahu lokasinya di mana, atau milih lokasi ujian yang terlalu jauh, sehingga kelelahan, ya. Tinggalnya kita di Bekasi, sama pengen ujiannya di Surabaya. Padahal bisa ujian di Bekasi gitu ya. Akhirnya jauh-jauh ke Surabaya. Nyasar pula di Surabaya. Akhirnya gagal tes. Itu faktor-faktor kegagalan yang biasa ditemui oleh peserta tes. Jadi harapannya dijadikan acuan dan pembelajaran mulai sejak dini untuk persiapannya. Dan jangan lupa, seperti Kak Fauji tadi katakan, tryout tiap pekan, belajar tiap hari, ya, agar mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, Kak Ulku. Terima kasih Pak Bima dan juga Kak Fauzi untuk jawabannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan yang akan diberikan untuk Kak Aldi melalui Fahrezi dari kelas 12 IPS 1. Kepada Fahrezi dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Fasya dari kelas 12 P1. Izin bertanya untuk Kak Aldi, apa pengalaman kuliah ambil saat ini? Dan apa tantangan terbesar yang Kak Aldi hadapi selama belajar di jurusan yang Kakak ambil ini? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Fahrezi ya. Ibu Sito, ini di sini ada ngerokok nggak?
Padahal teman-teman aku banyak yang ngerokok kan. Terus aku ngumpet-ngumpet diem-diem tuh. Firasat aku udah pasti panggil Oke, terima kasih ya. Oke, jadi buat pertanyaannya Pak Rezi, oke, buat pertanyaannya Pak Rezi sendiri, pengalaman, pengalaman, pengalamannya apa ya? Pengalamannya mungkin dari yang awal aku kira di SMA itu arsitektur tuh tinggal gambar-gambar doang, tinggal gambar-gambar tok itu tuh ya gampang lah gitu. Tapi ternyata pas udah masuk ke jurusannya itu pusing pol, pusing parah karena ternyata di arsitektur, khususnya interior arsitektur, itu tuh gambarnya tuh harus presisi, harus ngikutin skalanya ya 1 banding berapa, terus ukurannya juga itu tuh kita salah 1 sentimeter itu tuh sama dosennya bakal dicoret, dibuat ulang karena ya namanya interior arsitektur tuh kayak bangunan kan. Sorry nge-lag sih. Oke, sorry guys nge-lag tadi. Oke dilanjut ya. Jadi arsitektur itu, interior arsitektur khususnya itu tuh harus presisi dalam perhitungannya karena kita salah 1 sentimeter aja di gambar itu tuh bakal mempengaruhi di kinerja proyek realnya. Ya itu tuh bahaya banget itu karena kita kan megangnya bangunan ya, kita megangnya juga properti gitu. Jadi itu bakalan parah banget kalau misalkan di gambar aja itu skalanya udah salah. Gitu sih paling pengalaman di jurusan arsitekturnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup kali ya. Udah Udah cukup cukup kali ya, cukup Pak. nampaknya Kak Aldi. Oke, sip. Ya. Terima kasih Kak Aldi untuk jawabannya. Mungkin dari Pak Bima sendiri ada yang ditambahkan kembali? Mungkin dari orang tua murid, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Kak Ulku. Kita cek Bapak Ibu orang tua murid ada yang ingin bertanya, mangga silahkan bisa langsung open mic-nya. Tidak ada. Ya, lanjut pertanyaan yang masuk ke Kak Ulku. Bisa silahkan di Baik, sorot lagi. Bapak. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Sally Aurelia Maharani dari kelas 12 IPS 2. Mungkin kepada Sally boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Terima kasih. Mungkin Sally sudah hadir di Zoom-nya. Nampaknya jaringan mungkin terputus, Mbak. Lanjut, Kak Ulku. Dilanjut pertanyaan dari Siwi dari kelas 12 IPA 5. Mungkin Siwi sudah hadir di Zoom, boleh langsung dinyalakan saja kameranya. Belum terhubung. Kayaknya ada gangguan Bapak. Iya. Mungkin dari kolom komentar ada yang ingin bertanya kembali. Oh, ini nampaknya ada Kak Dewo Trisaputro ini dari UNS. Ya, coba orangnya yang mana ya, Kak ya? Ya, kita cari nih. Kak Dewo, halo, Assalamualaikum Kak Dewo.
Oh, mic-nya nggak bisa katanya. Oh iya, coba saya inikan ya. Dites sudah bisa, Kak Dewo? Halo Kak, Oh iya, bisa, sip. Silakan. mau nanya soal kayak tips-tips biar nggak grogi pas interview atau gimana. Nanyanya ke siapa nih? Kak Aldi deh. Oh, Kak Aldi. Silakan nih, nanya Kak Aldinya langsung nih. Bisa diulang Kak Dewo pertanyaannya. Tips biar nggak grogi pas interview kayak yang nggak grogi aja. Thank you Kak Dewo. Jadi guys, fun fact, Kak Dewo ini juga adalah teman-teman salah satu teman saya yang support saya buat dapetin beasiswa ini gitu. Oke, buat pertanyaannya, tips biar nggak grogi pas mau interview beasiswa. Of course, saya bakalan jawab kalau tips grogi itu tuh teman-teman harus udah mempersiapkan diri teman-teman. Kalau teman-teman udah mempersiapkan segala apa diri teman-teman dari persiapan mau pitchingnya, persiapan mau interviewnya, persiapan diri teman-teman itu teman-teman apa udah dapat poin itu teman-teman apa rasa groginya tuh bakalan berkurang sih. Terus Iya. kedua tips yang kedua juga teman-teman itu harus tahu dulu diri teman-teman. Diri teman-teman itu grogi kalau lagi di situasi kayak gimana sih? Terus cara teman-teman ngatasin grogi itu kayak gimana sih? Karena sebenarnya cara ngatasin grogi setiap orang itu beda-beda. Sesuai sama diri teman masing-masing. Kayak teman-teman tuh pasti punya caranya biar nggak grogi kayak gimana. Tapi secara umum, kalau teman-teman udah tahu alur interview beasiswanya kayak gimana, pertanyaannya bakal keluar kayak gimana, teman-teman juga udah mempersiapkan eh, diri teman-teman sebelum interviewnya gimana, itu tips general biar teman-teman itu nggak grogi sih saat interview. Paling itu sih Kak Dewo. Baik Kak, makasih ya. Iya. Terima kasih Kak Aldi atas pertanyaannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Bima. Lanjut saja, Kak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Agung Basuki, kelas 11 IPA 3. Untuk semua kakak-kakak, kalau penerimaan beasiswa itu secara akademik persiapannya dimulai dari semester berapa? Terima kasih. Mungkin dari salah satu ketiga narasumber bisa menjawab. Silahkan Kak Aldi dan Kak Aisyah. Siapa dulu? Aldi dulu mungkin bisa, Pak? Aisyah. Atau mau saya dulu? Boleh Kak Aisyah dulu. Dari semester berapa, Kak? Oke, boleh. Untuk persiapan, karena saya baru kepikiran dari kelas 12 untuk kuliah, akan tetapi persiapan tuh udah memang di akademik tuh bidang akademik semuanya lancar-lancar aja. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang memang pengen lanjut kuliah, persiapan tuh teman-teman bisa dari kelas 11 semester 1. Karena waktu saya masuk SMA pun itu kan lagi COVID ya. Jadi itu nilai di kelas 10 itu tuh benar-benar yang turun gitu. Tapi setelah kemudian masuk kembali ke sekolah, itu di kelas 11
dan itu alhamdulillah nilai semua naik gitu. Jadi menurut saya untuk persiapan dapat beasiswa, teman-teman semuanya bisa belajar dan tingkatkan nilai dari semester 11 kelas 11 semester awal gitu. Dan jadi nanti pas kelas 12 semester awalnya itu teman-teman nggak kelimpungan untuk benar-benar yang harus naik gitu nilainya. Gitu sih Bapak. Terima kasih. Kak Aldi, mau menambahkan? Oke, aku mau nambahkan sedikit ya guys. Mungkin dari teman-teman yang mau ikut beasiswa itu aku ngomongin dari segi dokumen pendukungnya aja deh ya, karena dari akademik udah dijelasin sama Kak Aisyah ya. Jadi teman-teman itu bisa lengkap ya, memperlengkap dokumen tambahan yang seperti saya bilang tadi, kayak portofolio, terus CV, sertifikat. Itu teman-teman harusnya udah bisa mempersiapkan itu dari awal teman-teman masuk SMA. Awal teman-teman masuk SMA itu harus udah berpikir kayak setelah SMA mau gimana sih gitu, mau kayak gimana sih gitu. Tapi yang namanya kondisi kita nggak ada yang tahu ya, ada yang kondisinya tiba-tiba berbalik saat kita kelas 12 gitu, yang ngebuat planning kita dari awal masuk SMA itu jadi berubah gitu. Tapi seenggaknya teman-teman itu udah eh, punya jalannya gitu, kayak apa aja sih yang bakal dipersiapkan nanti gitu. Contohnya kayak portofolio atau sertifikat, teman-teman itu bisa eh kalau misalkan udah telat gitu, teman-teman bisa mempersiapkan dari kelas 11 sih. Kelas 11 teman-teman udah bisa cari cari-cari lomba, ikut-ikut lomba untuk nambah-nambah sertifikat untuk dapetin dokumen pendukung. Karena dokumen pendukung itu penting saat interview nanti gitu. Karena biar interviewernya tuh bisa ngeliat kayak history teman-teman tuh kayak wah ini anak tuh aktif gitu dari perlombaan, kepanitiaan itu sangat apa ngebantu buat poin plus saat teman-teman di interview beasiswa nanti. Itu aja sih guys tipsnya. Terima kasih Kak Aldi dan juga Kak Uli atas jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Edi Kurniawan dari kelas 12 IPA 3. Ingin menanyakan tentang berapa kuota setiap kampus yang diterima beasiswa OSC, khususnya di kampus Kaldi sendiri. Karena info yang saya cari baik di IG dan lainnya, itu tidak ada kejelasannya. Harapannya dengan pencerahan dari Kak Aldiano, saya dapat menambah rasa optimis untuk menjadi bagian dari beasiswa tersebut. Oke, thank you pertanyaannya. Untuk Edi Kurniawan buat kuotanya di beasiswa OSC, khususnya di Universitas Ciputra ya yang aku jadi mahasiswa Universitas Ciputra itu tuh kuotanya di beasiswa OSC itu kita dapat 15 orang. Kita dapat 15 kuota yang bakalan keterima buat kuliah di eh, universitas yang dipilih. Cuman nggak tahu ya kalau di tempat lain gimana. Cuman kalau dari tempat aku sendiri itu kuotanya 15 orang yang bakal keterima gitu. Itu itu satu kampus ya, Kak Aldi ya. Kalau satu Mm-mm. prodi berapa? Satu berarti. Satu kampus, nah satu prodi itu ya paling satu sesuai Satu ya. minatnya masing-masing Ya, iya gitu. ya. Ingat-ingat ya kawan-kawan yang besok tes atau yang sudah tes banyak-banyak berdoa karena satu prodi yang keterima rata-rata satu ya. Jadi Iya, dari yang tes itu interview itu kan ya, dari walk-in interview itu ya. berarti satu yang keterima. Tapi teman-teman juga jangan ini ya, jangan langsung yang apa nggak yang optimis buat teman-teman itu jadi mikir kayak 15% nih kayaknya nggak bisa nih gitu. Karena ini kan sistemnya interview beda sama yang SNBT. SNBT kan kita banyak banget poin-poin dari orang lain tuh banyak banget kan. Ya mungkin beasiswa ini juga banyak, tapi kan kita dilihat dari cara teman-teman mempersiapkan teman-teman interview nanti gitu. Teman-teman udah masuk di tahap interview itu berarti teman-teman tuh udah eh, dipercaya sama interviewer bahwa teman-teman tuh bisa membawakan interviewnya tuh dengan baik gitu, biar teman-teman tuh bisa keterima. Karena saya juga ketemu sama dosen yang interview saya saat saya udah kuliah di sini, dan dosen saya tuh bilang ke saya sama teman-teman yang lain di arsitek
ya. Itu dosennya tiba-tiba jeplak kayak di sini bukannya ada awarding beasiswa OSC ya, satu orang gitu. Nah, dosennya tuh bilang dia tuh salah satu siswa dari Tambun karena dia taunya dari Tambun saya. Habis itu dia bilang dia langsung bilang kayak dia itu salah satu siswa yang direkomended sama dia karena pembawaan interview sama dokumen-dokumen pendukungnya itu eh, pas dalam prodi yang dipilih gitu. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya walaupun eh, kuotanya itu mungkin 15, cuman nggak tahu ya yang di tahun ini bisa aja lebih banyak gitu kan. Tapi yang penting teman-teman itu cuman fokus ke satu jalan aja. Teman-teman hanya fokus ke satu jalan aja, jangan mikir ke jalan yang lain. Intinya teman-teman besok interview, interview, dan interview. Semangat interview guys. Terima kasih Kak Aldi untuk jawabannya. Mungkin dari Pak Bima sendiri ada yang ingin menambahkan? Nampaknya ada orang tua murid yang ingin bertanya. Ini dari Bapak Suharno. Silahkan Pak. Mangga di open mic dan open cam, silahkan. Baik Pak, Ya. selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktunya dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Saya orang tua dari Agung Bekti. Di sini Agung sudah dinyatakan sebagai lulus dan kandidat beasiswa Pak ya di Stikes Mitra. Saya ingin bertanya untuk tahap selanjutnya itu kalau tidak salah ada tes kesehatan itu untuk yang dinyatakan lulus dan kemudian ada juga tes wawancara dan matematika Bapak ya. Nah itu untuk yang lulus dan kandidat beasiswa itu mana dulu Pak yang harus diikutin? Adakah informasi yang sudah ada? Ya, kalau tahap mana untuk ya, selanjutnya untuk Agung supaya tidak terlambat? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat Pak sebelumnya ya atas Agung Bekti ya. Ini kebetulan jurusannya farmasi ini kayaknya ya Pak Suharno ya. Agung Iya, jurusannya betul, Pak. farmasi sama seperti Mbak Aisyah berarti ya. Makanya nih kami hadirkan malam ini Mbak Aisyah ini juga dari jurusan farmasi ya. Intinya ada namanya tes medical check up Pak MCU ya yang harus dijalani oleh Mas Agung. Nanti bisa dengan Bapak diantar ya. Kami juga saran saya mah hari Sabtu kayaknya ya paling lambat ya. Coba bisa dicek di ininya, dicek di handphonenya. Kalau nggak salah paling lambat Sabtu ini, jangan sampai terlewat. Ya, dan MCU-nya itu membayar sekitar 300.000. Nah, MCU-nya itu sebenarnya untuk cek kesehatan, Pak. Karena kan anak Bapak akan dapat beasiswa sama ikatan dinas ya, Mbak Aisyah ya, untuk 10 tahun ya kalau nggak salah ya minimal ya. Jadi ikatan dinas sampai 10 tahun ke depan. Oleh karena itu harus dipastikan anak Bapak itu kondisinya sehat. Nah, kalau untuk MCU-nya sendiri itu banyak sekali. Mbak Aisyah masih ingat dulu ketika MCU kegiatannya apa saja di MCU? Ya, Bapak izin koreksi terlebih dahulu. Ya. Untuk ikatan dinas itu rumusnya kan 2N+1. Jadi total-total itu kita kerja 9 tahun di mitra keluarga. Oh ya, 9 tahun ya. Dan untuk urutan MCU, itu yang saya ingat, kita itu tes urin, kemudian dari tes urin itu tes pendengaran dari yang telinga gitu, audio gitu. Terus nanti juga ada tes yang apa ya, saya lupa, toraks itu Bapak, yang ke Dada lab ya. itu loh Bapak, apa ya Dada, namanya? kanker. Ada apa lah ya? Ya, ada tes. Nah, iya pokoknya itu semua bagian tubuh dari atas sampai bawah itu diperiksa. Nah, ya. Terus juga ada tes narkotika juga. Dan itu kalau nggak salah tertera deh Bapak, ada file ketika nanti memang dari psikis mitra keluarga
mengundang si calon penerimanya itu buat tesnya itu. Ada Iya. beberapa disertakan gitu. Mm-mm. Berarti ini kan harus ikut tes ya, Pak Suharno. Jadi punten persiapkan anak Bapak, dicek, itu langsung datangi ke kampus Stikes Mitra keluarganya untuk segera ikut tes. Ya, karena Oh saya iya, lihat batasannya kalau tidak salah waktunya sampai Sabtu besok. Jangan sampai Sabtu terlewat besok Pak ini. ya. Iya, nanti Oh iya. kalau Sabtu nggak tes juga gugur, masa gugurnya karena lupa jadwal gitu kan ya. Saya sudah Oke. bilang ke Agung kemarin bahwa silahkan ikut tesnya. Nanti itu bayarnya hanya 300.000. Kita tahu sendiri kalau medical check up lengkap mah jutaan Pak ya. Tapi itu Iya mah Pak. istilahnya hanya formalitas saja karena dibantu disubsidi. Jadi hanya bayar 300.000 untuk medical check up lengkap. Dan di situ nanti hasil tes medical check up-nya, kalau lulus nanti baru masuk ke wawancara Pak. Oh siap. Nah setelah masuk ke wawancara, baru habis itu nanti anak Bapak akan diwawancara berkaitan dengan komitmen. Karena jangan sampai nanti udah keterima di Stikes Mitra, dapat beasiswa kayak tadi diceritakan Mbak Aisyah itu ya kalau per 18 juta per semester, kalau dikali 4 semester ditambah uang pangkal dan lain sebagainya, ya total-total kan 50 hampir 100 juta ya. 100 juta lebih bahkan. Nah, akan dapat beasiswa itu ditanya komitmen agar jangan sampai nanti sudah dapat beasiswa, tiba-tiba mendaftar ke kampus yang lain gitu. Karena beasiswa ini kan sifatnya ada sponsornya gitu dan sponsor itu pasti maunya sebuah kepastian gitu. Jadi kalau siap disponsori oleh beasiswa maka ya harus dijalani gitu. Ya, jadi Ya, seperti siap itu Pak. Siap. komitmennya. Jadi saya sarankan Pak, langsung saja medical check up, langsung saja di apa? Di istilahnya diikuti alurnya. Ya. Ya nanti apabila ada apa-apa nanti Bapak bisa japri saya Pak. Di nomor saya Oh iya. mungkin sudah punya ya. Iya Pak. Iya Pak. Nanti Nanti saya saya bisa koordinasi sama Agung berikan juga. apa nomor Mbak Aisyah atau nomor dosen Stikes Mitra yang nanti bisa Bapak Ya. hubungi besok pagi kalau ingin janjian di mana lokasinya. Kalau dari lokasi di Stikes itu di Mitra Timur, Pak. Mitra Timur itu Iya. masuk ke dalam, nanti belok kiri, belok kanan nanjak. Nah, setelah itu muter sampai ke belakang. Nah, di belakang itu yang dekat jalan tol itu ada kampusnya. Tapi masih di satu lingkungan RS Mitra Keluarga ya, seperti Siap. itu. Siap. Ya, Iya ada Pak. pertanyaan lagi Pak kira-kira? Cukup Pak. Terima kasih atas Ya, nanti penjelasannya. infokan lagi Pak ya progresnya. Mudah-mudahan Siap Pak. lancar dan Makasih. bisa meraih beasiswa juga seperti Mbak Aisyah. Terima kasih Bapak kesempatannya. Ya, Selamat malam Pak. ya, selamat malam Pak. Lanjut Kak Ulku, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ayudia Puspita Bening lagi nih Pak, dari kelas 12 IPS 3 yang akan dijawab oleh Kak Fauzi, yaitu kira-kira berapa banyak peluang beasiswa untuk masuk GIU? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dikarenakan aku tuh sering dengar orang-orang yang mikir kayak, wah UI mahal banget nih. Jadi nggak mau masuk ke situ, nggak mau nyoba. Tapi sebenarnya tuh UI tuh banyak banget peluang beasiswanya. Kalian kalau cek di Instagram kemahasiswaan UI, itu tuh bener-bener setiap minggu ada aja 2 sampai 4 beasiswa baru. Benar setiap minggu ada lagi beasiswa baru. Dan juga karena UI itu kan kayak salah satu universitas top ya. Dia tuh beasiswa KIP-nya tuh banyak banget. Aku udah ngitung dan em, tahun ini yang lolos beasiswa KIP itu 1.050 orang. Jadi mereka itu UKT-nya gratis dan juga dapat dan juga dapat biaya untuk hidup 8,4 juta. Jadi udah UKT-nya gratis, mereka dapat uang 8,4 juta. Nah, kalian mungkin mikirin tuh mungkin susah masuknya atau apa. Tapi ini tuh kuotanya banyak banget sebelum sampai sebelum satu KIP tutup, ini ada suatu broadcast di mana ternyata masih tersedia 75 kuota. Ini tuh kuota KIPU itu banyak banget. Jadi kalau kalian takut akan biaya atau hal-hal tersebut,
bisa dicari informasinya tentang beasiswa-beasiswa yang di UI karena itu benar-benar ada banyak banget. Kalian bisa cek ke mahasiswaan UI atau tentang beasiswa KIP dikarenakan itu kan yang paling banyak kuotanya. Em, ya, seperti itulah. Ya, intinya kalau sudah kuliah mah sudah masuk beasiswanya sabrek-abrek ya Kak ya. Iya, Nah, benar. tapi untuk effort untuk mencapai itu yang butuh perjuangan, ya kan? Kadang Hmm. kalau misalkan kita, oh tenang saya mau masuk UI, di sana banyak beasiswanya, tapi belajarnya males ya gimana mau masuk UI? Lulusnya aja enggak kan gitu ya. Jadi kita harus Iya. masuk pintu gerbangnya dulu, kita harus lulus dulu, ya. Mungkin ketika lulus pun nanti biasanya kan ada kendala UKT ya. Kendala UKT, namun kalau memang kita nggak mampu, kita bisa banding UKT. Nah, setelah banding UKT itu dari pihak kemahasiswaan, kampus manapun itu, mau negeri, mau swasta, itu pasti ada tawaran beasiswa. Dan di kampus negeri, beasiswanya luar biasa banyaknya. Begitu juga dengan di swasta. Sehingga ini kita komparasi juga, tadi ada yang negeri, ada yang di swasta, ya buktinya Kak Aldi dengan Kak Aisyah sampai saat ini kuliahnya gratis. Gitu ya, seperti itu ya kira-kira. Ya, tidak terasa nih Kak Ulku, sudah pukul 9.15 ya. Ya, baik. Teman-teman, mungkin itu saja untuk sesi pertanyaan pada webinar malam ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kakak Cantika. Iya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia untuk menjawab, terlebih untuk Bapak Bima, serta untuk wali murid dan juga teman-teman semua yang udah menanyakan pertanyaan. Nah, kan udah keren-keren banget kan para alumni kita. Dikarenakan susunan acara kegiatan pada malam hari ini sudah terlaksana semuanya. Di sini saya mewakili seluruh panitia berterima kasih kepada para Bapak Ibu guru, para wali murid, para narasumber, serta para audiens hari ini. Semoga kita semua selalu dipermudah segala urusannya, selalu diberikan jalan terbaik dari yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita teman-teman angkatan 5 yang sedikit lagi lulus. Semoga kita semua lulus dengan nilai terbaik, diterima di perguruan tinggi yang kita semua inginkan, dan selalu diberikan kesuksesan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Nah, aku punya pantun, minta cakepnya teman-teman. Ya, hantu di demit pergi berlari. Cakep. Tak terasa, tidak tersentuh. Cakep. Saya Kurnia Suci Cantika Manani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan lupa isi presensi ya semuanya peserta yang hadir, baik Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan peserta didik. Silahkan mengisi presensi pada kolom chat yang sudah dibagikan oleh Bu Riris ya, silahkan diisi saat ini sebelum meninggalkan room. Ya.